Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar terkini dari gedung KPR RI. Saat ini masih dilakukan pengundian nomor urut Partai Politik Pemilu 2024. Tadi saya sempat mendengarkan audio dari gedung KPU RI. Saya dengarkan sih sebenarnya adalah pengumuman partai politik yang mendapat kursi di parlemen atau di Senayan. Jadi kan memang otomatis mendapatkan nomor urut seperti di pemilu 2019. Tadi saya sempat dengar ada nomor 14. Saat ini kita lihat ada P3 ya. P3 PLT Ketua Umum P3 yang akan mengambil nomor urut. Kita coba untuk verifikasi karena kalau dari rundown yang kami terima dilakukan Mas Ilham dilakukan pengundian nomor urut untuk mengambil nomor urut. Benar seperti itu ya mekanismenya? Itu saya nggak tahu, tapi kalau dulu begitu, dulu seperti itu. Jadi diambil dulu nomor urut untuk mengambil nomor urut. Nah ini kan saya tidak tahu rundownnya seperti apa, apakah sama dengan periode lalu atau tidak. Oke, ini kita lihat Pak Mardiono ya, PLT Ketum P3 sudah mengambil nomor. Ini kan harusnya disepakati bahwa peserta pemilu 2019 yang mendapatkan kursi di parlemen kan otomatis ya. Jadi tapi ada beberapa partai yang bisa ada dua opsi kalau di Perpu. Jadi dia bisa memilih partai dia pada 2019 nomor partai nomor urut parpol atau dirubah pada saat sekarang. Oke. Nah, jadi ada beberapa yang menerima, ada beberapa yang minta diundi kembali. Tadi kita lihat ada Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo yang sudah mengambil nomor urut juga. Kita sembari menunjukkan gambar di KPU RI, gambar terkini. Saya lanjutkan tadi dengan saya mau dapat pandangan dari Kahfi. Kahfi, kalau menurut Anda catatan-catatan apa saja dari Perludem yang kemudian menurut Anda harus menjadi concern karena kaitannya tadi kita sama-sama kepentingan kita adalah menjaga legitimasi proses dan hasil pemilu. Jadi sebetulnya di awal yang ingin saya bilang bahwa kita bersama-sama dengan koalisi masyarakat sipil gitu ya, kemudian melihat bahwa ada persoalan terkait dengan verifikasi faktual dari partai politik ini yang kemudian dilakukan oleh KPU gitu. Terutama dugaan-dugaan yang kemudian informasinya kami terima, mungkin juga sama dengan Pak Ilham gitu ya, kami terima di mana banyak sekali penyelenggara daerah gitu ya, yang kami belum bisa sebutkan namanya gitu ya, itu kemudian menyatakan bahwa ada kecurangan-kecurangan dalam prosesnya. Misalnya terutama yang jadi sorotan kita juga soal sipol gitu ya, yang masih belum mudah untuk kita akses gitu ya. Memang mungkin pada saat itu dalam proses penyusunan PKPU-nya terkait dengan sipol ini misalnya, terkait dengan verifikasi faktual ini, sipol itu memang tidak bisa diakses publik secara umum gitu ya Pak ya. Tetapi untuk Bawaslu itu sangat bisa diakses. Nah, sayangnya kemudian Bawaslu juga mengatakan, terutama teman-teman Bawaslu di daerah gitu ya, itu mengatakan juga bahwa ya mereka tidak bisa membandingkan, Mbak. Mereka tidak bisa membandingkan data yang ada di sipol dengan apa yang kemudian Padahal seharusnya mereka punya akses gitu. Tetapi karena datanya terbatas, maka mereka juga tidak bisa betul-betul mengawasi proses verifikasi faktualnya ini. Kalau di ini sebagai pembanding prosesnya ya. Mas Ilham konteksnya ya, kalau kondisinya demikian seharusnya apa yang dilakukan oleh KPU? Kalau tadi satu ya, memberi akses kepada Bawaslu, para stakeholder termasuk Bawaslu untuk bisa menjadi atau mendapatkan data pembanding. Hal apa lagi menurut Mas Ilham? Ya, tadi sebetulnya Bawaslu bisa proaktif untuk kemudian meminta kepada KPU akses untuk bisa mengakses sipol. Pengalaman saya pada pemilu 2019 misalnya, Bawaslu dengan tegas menyatakan di media, kemudian juga memberi surat resmi kepada KPU untuk bisa dapat akses sipol. Jadi sebetulnya nggak ada alasan. Kemudian juga KPU juga harus memberikan akses itu kepada Bawaslu. Itu pertama. Kedua, di setiap level penyelenggaraan pemilu itu ada Bawaslu-nya juga. Misalnya di provinsi, rekapnya di provinsi, ada Bawaslu provinsi, ada Bawaslu kabupaten kota, ada Panwascam. Harusnya kan tinggal kemudian masing-masing penyelenggara pemilu setiap level bisa berkomunikasi soal itu. Kalau memang niatnya transparan kan seperti itu. Jadi nggak ada alasan sebetulnya kemudian tidak bisa mengakses sipol dan sebagainya. Nah jadi maksud saya gini, ini baru dugaan gitu ya. Akan tetapi dugaan-dugaan ini harus dijawab dengan baik gitu ya.
dengan sedetail mungkin, tidak hanya kemudian bicara bahwa kita sudah melaksanakan secara transparan, tetapi tadi seperti saya bilang, pembuktian terhadap beberapa persoalan-persoalan yang muncul itu juga harus dilakukan, gitu ya, baik itu oleh Bawaslu. Saya dengar DKPP sudah membentuk tim independen, nah saya apresiasi itu. Tetapi kemudian apakah harus dalam detail dan juga transparan kepada publik. Nah itu seperti poin-poinnya ya. Ya. Oke, tadi kita bicara mengenai nomor urut tadi, Mas Ilham cerita ya bahwa ada partai politik peserta pemilu yang seharusnya sudah bisa langsung menggunakan nomor urut yang digunakan di pemilu 2019, tapi memilih untuk ya diundi lagi. Karena mungkin berharap dapat nomor lain, karena mungkin disesuaikan dengan gaya kampanye atau metode kampanye. Kita ikuti beberapa pernyataan perwakilan partai politik yang ternyata punya preferensi berbeda-beda untuk dalam konteks pemilihan nomor urut. Berikut ini. Ya kan di dalam Perpu itu ada dua opsi bagi partai di Senayan, yaitu menggunakan nomor yang lama atau kemudian menyerahkan nomor yang lama kemudian ikut undian. Nah rata-rata partai di Senayan itu termasuk Gerindra tetap memilih nomor yang lama karena ya kita akan lebih mudah melakukan sosialisasi dan juga dalam soal atribut lah kira-kira begitu. Tapi juga ada alasan ideologis dan historis. Kita lihat misalnya nomor 3 salam metal. Itu kan salam yang berkumandang ketika kebangkitan PDI saat itu dalam masa Orde Baru dikenal sebagai partai masa depan. Salam metal, merah total itu dilambangkan dengan angka 3. Maka kemudian PDI Perjuangan mengadakan pendekatan dengan partai-partai politik lain dan ternyata banyak yang kemudian juga setuju dengan alasan yang tidak jauh berbeda tentang pentingnya nomor urut yang. Malam hari ini kita sama-sama hadir di Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia untuk melakukan pengundian sekaligus penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu. Partai Demokrat dalam hal ini kembali menggunakan nomor 14 seperti yang dulu digunakan pada tahun 2019 yang lalu. Dan saya di sini juga ingin menghadirkan sebuah spirit, sebuah semangat. 14 itu kami rangkai dengan huruf S dan P. Jadi dibaca siap. S14P, siap. Siap mengandung makna bahwa Partai Demokrat harus benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menyongsong kontestasi. Ya, P3 nanti meminta supaya ikut diundi, ya. Kita ingin mendapatkan nomor yang baru. Ya, kita ingin pemilu besok itu karena pemilu juga itu kan menyelenggarakan pemilu itu baru ya, bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi kita menginginkan nomornya juga kita nomor yang baru. Oke, sebelum kita bahas mengenai langkah atau upaya berikutnya yang bisa dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil maupun oleh Bawaslu dan juga DKPP, saya mau minta Mas Ilham cerita seberapa kompleks ketika ini kan kalau bagi kami lihatnya ini hanya pengundian nomor urut, tapi bagi partai kan sampai ke bagaimana metode kampanye, bagaimana tadi nomor urut itu berkaitan dengan misalnya metal ya, sangat ideologis bagi filosofis bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mungkin bisa cerita tuh waktu itu kalau 2019. Iya, sebetulnya ada harapan ya bagi partai politik tertentu dengan filosofis dan ideologis tadi. Tetapi kemudian kita kan ketika itu tidak ada Perpu ya, nah itu tetap diundi. Walaupun ada kekecewaan, misalnya ada ketika itu ada yang dapat nomor 13 misalnya kan, itu kan diasosiasikan sebagai nomor sial misalnya. Nomor sial gitu kan. Nah seperti itu, atau kemudian tadinya udah siap dengan nomor sekian, dapatnya nomor yang lain gitu. Kekecewaan itu biasa, tetapi saya sih kalau KPU tidak melihat itu sebagai hal yang penting, tetapi lebih kepada bagaimana kemudian administrasi pemilu itu perlu diatur
sedemikian rupa gitu kan. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, kemudian nanti di surat suara seperti apa gitu kan. Kemudian juga dalam pengaturan bendera di KPU dan di kantor KPU daerah dan kantor KPU provinsi, itu sejauh mana kemudian kita bisa mengatur berdasarkan nomor urut. Kalau kami lebih ke itu. Tapi kalau ke partai politik tadi kita dengar ada filosofis, ada ideologis dan sebagainya. Karena kaitannya adalah KPU punya kepentingan untuk sosialisasi bahwa ini loh partai-partai politik peserta pemilu supaya kami lebih mengenal dan lebih tahu partai politik yang mau kami. Tapi saya agak sedikit membahas tentang isi Perpu yang kemudian memperbolehkan partai politik tetap menggunakan nomor lama. Yang di pemilu 2019. Menurut saya ini agak tidak adil bagi partai-partai baru. Karena partai-partai baru tidak bisa kemudian punya privilege yang sama dengan partai politik yang lama. Nah, padahal kan dalam situasi pemilu, dalam kondisi pemilu yang baik, seharusnya itu startnya sama-sama nol, gitu ya. Jadi bahwa tidak ada privilege bagi partai politik yang sudah di DPR, kemudian dia bisa mempertahankan nomornya yang lama, gitu ya. Nah, ini kan ada ketidakadilan. Tetapi saya lihat partai politik baru nih karena euforia atau bagaimana gitu, biasa-biasa tidak ada komplain terhadap isi Perpu ini. Tetapi it's okay lah. Tapi buat kita itu agak kurang tepat karena memang tidak ada substansi yang muncul sebetulnya kenapa harus diatur di Perpu hal seperti itu gitu kan. Padahal Perpu sendiri muncul karena hanya ada DOB kan begitu, daerah otonomi baru. Penambahan ya. Penambahan pemilihan seperti ya. itu. Oke. Mas Ilham tadi bilang itu menjadi privilege karena bahkan ada yang menyuarakan wah kenapa partai parlemen yang duduk mendapat kursi di parlemen kok hanya verifikasi administrasi. Itu menjadi bagian dari dinamika di proses sebelumnya. Saya nanti minta pendapat dari Kavi, tapi saya harus jeda. Usai jeda saya akan kembali untuk Anda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.